Untuk merespon hambatan pemberantasan korupsi yang tadi telah dipaparkan oleh pimpinan KPK dan tayangan video, maka selanjutnya kita akan mendengarkan bersama respon atas hambatan-hambatan pemberantasan korupsi dalam bentuk komitmen anti korupsi dari para calon. Mohon dengan hormat, tidak menggunakan forum ini sebagai forum kampanye. Waktu yang akan diberikan adalah 10 menit untuk pasangan Capres-Cawapres. Baiklah, kita sambut Capres-Cawapres nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Kami undang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Ketua KPK Bapak Nawawi Pomolango dan seluruh pimpinan KPK, Ketua KPU yang saya hormati, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, yang kami hormati Kapolri atau yang mewakili, Jaksa Agung atau yang mewakili, yang kami hormati pasangan calon nomor 02 Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, dan seluruh pimpinan partai, perwakilan partai pengusung, dan hadirin sekalian. Izinkan kami merespon apa yang tadi disampaikan oleh KPK. Kami melihat persoalan yang sama seperti tadi dipaparkan, bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus mulai dari puncak, dari yang paling atas. Dan kita menyadari Indonesia seperti yang disampaikan didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Dan contoh-contoh seperti Muhammad Hatta, Hugeng, Baharudin Lopa, dan akhir-akhir kemarin adalah Pak Artijo Alkostar, adalah contoh pribadi-pribadi berintegritas yang saya rasa harus kita kembalikan lagi di Republik ini. Ini persoalan yang amat serius, yang tidak boleh kita anggap enteng dan sederhana. Tadi disampaikan tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan. Kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi.
Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik. Karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik pelibatan, baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini. Kemudian kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsinya. Yang berikutnya adalah terkait dengan sektor-sektor utamanya. Pemberantasan korupsi harus diselesaikan di semua sektor. Tapi kami melihat ada beberapa sektor utama yang harus diawalkan. Pertama adalah aspek pendapatan negara. Kami melihat penting sekali adalah aspek ini dilakukan tindakan yang serius, pajak, cukai, PNBP. Kemudian sektor sumber daya alam khususnya dan sumber daya laut. Yang ketiga adalah sektor pangan, karena korupsi di sektor ini berdampak amat besar kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah yang ketiga, sektor layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ini memiliki efek yang amat besar pada kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, bahkan kualitas perekonomian karena infrastruktur yang terganggu oleh praktek-praktek korupsi. Berikutnya adalah bisnis ilegal, judi, narkoba, dan lain-lain. Inilah sektor-sektor utama yang dalam hemat kami perlu menjadi perhatian di dalam pemberantasan korupsi. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan tujuannya seperti disampaikan oleh Pak Nurul Gufron tadi, di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor. Dan bila itu dikerjakan, harapannya dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu. Yang berikutnya, ketika kami bertugas di DKI, kami membentuk yang disebut sebagai Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota, KPK Ibu Kota. Ini dikerjakan untuk kita mencegah praktek korupsi yang ada di dalam institusi Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bapak-Ibu sekalian kami hormati, soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan. Ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar harus dibereskan. Dan kami tegaskan,
bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Bukan semata-mata karena ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan, dan insya Allah ketika kami ditugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan respon dan pidato komitmen anti korupsi dari paslon selanjutnya. Kita sambut Capres-Cawapres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami undang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua KPK Bapak Nawawi Pamolanggo beserta seluruh Dewan Pengawas dan pimpinan KPK, Ketua KPU Bapak Hashim Asyari atau yang mewakilinya, Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja, Ketua DKPP Bapak Hedi Lugito, Bapak Febri Adriansyah, Jampitsus mewakili Jaksa Agung, Komjen Polisi Wahyu Widada, Kabar Reskrim mewakili Kapolri, pasangan calon Presiden Wakil Presiden 01, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang saya hormati, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 03, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD yang saya hormati. Kita telah kumpul di tempat yang baik ini untuk membahas masalah korupsi. Dan saya kira kita semua menyadari dan faham benar betapa masalah korupsi ini merusak kehidupan bangsa dan negara dan membahayakan keselamatan sebuah negara. Negara-negara yang dikatakan gagal sebagian besar adalah karena tidak mampu mengendalikan, mitigasi ataupun menghilangkan korupsi. Justru yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK benar-benar relevan. Kita faham justru negara seperti kita yang hidupnya banyak sekali tergantung sumber daya alam, disitulah terjadi praktek-praktek korupsi
yang sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung. Dan saya bertekad untuk mendukung dan untuk manakala saya nanti bersama Saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total, saudara-saudara sekalian. Pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan. Itu sudah benar, harus kita tingkatkan. Tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme. Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik. Kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan anggaran kontrak-kontrak besar itu
diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya. Di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak, pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan, mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan. Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang 3. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Itu pertama, jadi sistemik pendekatan. Yang kedua menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas. Political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Dan Ingarso Sungtulodo memberi contoh. Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dengan contoh, memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan walaupun mungkin berat. Saya kira intinya itu, saya dukung semua upaya yang tadi disampaikan oleh KPK, semua upaya mitigasi, pencegahan, dan penindakan. Tetapi paling inti adalah pendekatan sistemik. Kita perbaiki sistemnya. Sesudah sistem diperbaiki dengan political will, kita tindak sekeras-kerasnya yang menyimpang dari ketentuan kita. Korupsi adalah yang bisa merusak Indonesia, bisa gagalkan Indonesia untuk dengan cepat meningkat menjadi negara maju. Dan itu yang kita inginkan dan itu yang bisa kita capai. Negara kita sangat kaya, negara kita sangat potensial, dan negara kita sangat-sangat mungkin melompat menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsinya. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin, kita akan kembali mendengarkan respon dan pidato komitmen anti korupsi dari paslon selanjutnya. Kita sambut Capres-Cawapres nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Kami undang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat saya hormati Ketua KPK, Pak Nawawi beserta seluruh jajaran, Dewan Pengawas, para Capres, Cawapres, Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Prabowo, Pak Gibran. Tentu hadir di sini yang mewakili Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung dari Bawaslu. Seluruh hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, partai-partai pengusung yang hari ini juga ikut hadir. Suatu ketika saya bertemu dengan anak buah, pangkatnya rendah. Saya bertanya sangat simpel sekali. Kenapa Anda korupsi? Disuruh, Pak. Kalau kamu disuruh, pimpinanmu minta, katakan 100. Berapa yang kamu cari? 200, Pak.
Yang 100 buat siapa? Buat saya. Saya bagi kepada teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi nanti akan ditiru oleh semuanya. Bapak Ibu, cerita pendek ini kemudian saya balik, saya dalami lagi. Bagaimana menurut Anda kita harus mencegah korupsi? Gampang, Pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak? Pak, kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi, jangan ngomong muluk-muluk. Karena itulah sebenarnya praktek yang dihadapi dalam birokrasi. Bapak Ibu sekalian, kejadian itu kira-kira di tahun 2014. Dan di tahun 2013 KPK pernah datang dalam sebuah kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Sebuah pertanyaan disampaikan pada calon-calon kira-kira seperti ini. Suasana lebih pada dialogis. Dan pada saat itulah semua punya komitmen tinggi. Maka sebenarnya kita tunggu adalah bagaimana praktek itu berjalan. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya senang hari ini saya bisa bersama Pak Mahfud. Saya punya beberapa slide yang bisa saya ceritakan. Pada saat saya bertemu dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumors bahwa ya kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya ini. Lalu kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu, benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak, Pak. Kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga. Kami hanya memberikan contoh saja, bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evidence base. Dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan. Yang berikutnya juga, bagaimana kemudian dari komitmen itu mesti kita wujudkan dalam gerak nyata. Kami sebut sebagai gaspol. Menggandakan anggaran, bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi dihitung betul-betul, governance dilakukan, hukum ditegakkan. Pasti pendapatan akan mengalir dengan baik, karena potensi kita tinggi. Yang berikutnya adalah sikat KKN. Dan birokrasi dipoles dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi sudah baik, sistem kelembagaannya sudah baik, maka aktor yang mesti kita pilih juga harus baik. Maka pada tingkat berikutnya Bapak Ibu, kami punya beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada, dari APH. Kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun. Kejaksaan, kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Dan tentu saja instrumen LHKPN. Bapak Ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan. Karena ketika macet ternyata kuncinya gampang. Undang KPN, suruh ngisi saat itu, selesai semuanya. Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan. Melibatkan pemerintah dan KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evidence base yang memang betul-betul terjadi. Bapak Ibu, regulasi yang punya efek jera ini
betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu. Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Dan lalu, kalau itu tidak jerah, deterrent efeknya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusa Kambangan tempat terbaik untuk itu. Dan Bapak Ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU perampasan aset. Inilah respon yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, komitmen ini bisa berjalan kalau ada contoh. Maka sinergi antar lembaga menjadi penting. Kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang illegal ekonomi, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, apalagi yang di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu. Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka di-backup oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan, tanpa itu tidak akan berjalan. Peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana, berjalan atau tidak, dan mempererat koordinasi antara penegak hukum yang tadi disampaikan. Termasuk cross-check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran, termasuk publikasi hasil audit lembaga. Ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apapun dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu. Kalau tidak merosot, KPK sendiri mengakui itu. Inilah rebound yang mesti kita lakukan, karena penanganan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi tanggung jawab kita semua. Dan APH serta inspektorat inilah yang mesti meningkatkan surveillance kegiatan transaksi, sehingga PPATK juga menjadi kontributor yang penting, serta penekanan dan penalti anti korupsi untuk inspektorat. Bapak Ibu, cerita-cerita inilah yang kemudian bisa kita berikan untuk memberikan kepada masyarakat keyakinan apa yang mesti kita kerjakan agar kita bisa melakukan itu dengan baik. Dan itulah nilai yang mesti kita dorong. Kita taat pada Tuhan, kita patuh pada hukum, dan kita setia pada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.